Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita masuk dalam suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Mari kita memuji nama Tuhan dari pujian umat-Nya, pujilah. Umat-Nya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujilah, haleluya, amin. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat bersama-sama Tuhan dengan seluruh jemaat GPMB dan Mongkot Baru ini Tuhan, mau berbakti padamu. Ampunilah akan segala dosa kami Tuhan, apabila kami telah melakukan hal yang tidak berkenan padamu dan tidak menyenangkan Engkau. Tuhan, biarlah kami boleh dapat berdiri di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau beribadah padamu.
dan biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita mensyukuri karya Allah dalam hidup kita. Karena Allah kita itu Allah yang baik. Pujian kita naikkan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Maliaki, pasal 3 ayat 6 sampai 12. Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan ayat yang genap, jemaat sekalian ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12 kita akan membaca secara bersama-sama. Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah padaku.
maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Bersama, Firman Tuhan semesta alam. bersama. Maka Maka segala segala bangsa bangsa akan akan menyebut menyebut kamu kamu berbahagia, berbahagialah, sebab sebab kamu kamu ini ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian naskah kitab yang telah kita bacakan bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dengan tema perpuluhan. Mari kita memuji pujian ini. Kini penuhi hatiku. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Hari ini di tengah-tengah masa pandemi tidak mengizinkan kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi dimanapun kita berada saat ini, di rumah atau dimanapun kita berada, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan menyembah-Nya. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita minta pimpinan Tuhan masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kecukupan,
berkat makanan, minuman, dan pakaian adalah semata-mata sumber dan asalnya daripada Engkau. Terima kasih. Kami tetap bersyukur dengan apa yang ada pada diri kami, karena kami tahu Engkaulah pemelihara hidup kami. Di ibadah hari Sabat-Mu ini, kami datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang layak dan patut menerima pujian dan sembah kami. Sekarang saatnya juga bagi kami duduk dengan tenang, membaca dan merenungkan firman. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Tuhan titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya bertutur kata dan berbicara seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih, berkati waktu kami dalam mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai perpuluhan. Nats yang terambil yaitu dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Tadi kita sudah membaca bergantian mengenai nats ini. Saya akan menekankan atau menegaskan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan firman Tuhan, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mungkin bisa dibantu ya. Saudara, kita hari ini ingin membahas apa yang sangat menarik yang dibicarakan di dalam firman Tuhan, khususnya dari kitab Maleakhi. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Maleakhi adalah satu kitab yang unik. Ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama, dan Nabi Maleakhi yang menuliskan kitab ini juga adalah nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama. Sebelum muncul kembali nabi, ya setelah 400 diam. Jadi saudara perlu ketahui, Maleakhi hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dan selama 400 tahun itu Tuhan diam. Tidak ada catatan firman Tuhan, tidak ada wahyu Tuhan, sampai muncul Yohanes Pembaptis di dalam catatan Injil Matius. Jadi saudara, ada 400 tahun Tuhan diam setelah Maleakhi, baru muncul nabi baru, yaitu yang namanya Yohanes Pembaptis. Maka Maleakhi bisa disebutkan sebagai nabi terakhir sebelum Yohanes. Dia adalah nabi Perjanjian Lama. Dan yang menarik saudara, dari kitab Maleakhi ini berisi apa? Berbicara mengenai teguran terhadap apa? Dosa-dosa umat dan dosa para imam. Di sini saya mencatatkan beberapa pokok-pokok pikiran utama, teguran-teguran yang diungkapkan oleh Maleakhi yang mendapatkan wahyu Tuhan dan menyampaikan kepada umat Tuhan, yaitu teguran kepada para imam. Di pasal yang pertama ayat 6 sampai ke 8, kenapa imam ditegur oleh Tuhan? Oleh karena mereka mencemarkan ibadah. Mereka membawa hewan-hewan korban yang cacat, yang luka, yang tidak pantas, padahal Tuhan menghendaki persembahan yang sempurna. Dan para imam ditegur oleh Tuhan. Ini poinnya bukan masalah hal fisik dari korban-korban tersebut, tetapi sikap hati para imam yang tidak lagi menghormati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menegur mereka.
Tetapi tidak para imam yang ditegur oleh Tuhan, tetapi umat Israel. Saudara perlu ketahui, umat Israel yang dikontekskan dalam kitab Maleakhi ini adalah umat Israel yang pulang dari pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka membangun satu komunitas yang baru dari keturunan-keturunan Israel. Dan sangat menarik saudara, pasca pembuangan di Babel, bangsa Israel sejak itu, sejak kembali ke Yerusalem hingga sampai hari ini, belum pernah ada catatan lagi orang-orang Israel menyembah berhala. Sekali lagi, sebelum pembuangan di Babel, dosa raja terakhir Sedekia itu adalah menyembah berhala. Berhala-berhala yang Tuhan tentang justru disembah oleh raja, bahkan oleh umat Israel. Tetapi pasca pembuangan di Babel, Tuhan murnikan umat ini. Dan sepulang dari negeri Babel itu, sejak hari itu dan sampai hari ini, bahkan saya yakin sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bangsa Israel tidak pernah lagi ada catatan mereka menyembah berhala. Sangat menarik. Tetapi kenapa mereka tetap perlu ditegur? Nah, di sini diperhatikan, umat Israel yang pulang dari negeri Babel itu, mereka melakukan hal-hal yang cemar. Yang pertama, di pasal 2 ayat yang 10 sampai 11, Tuhan menegur umat Israel karena apa? Terjadi kawin campur di antara orang-orang Israel dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Memang mereka tidak menyembah berhala-berhala mereka, tetapi mereka bukan lagi menjadi pasangan yang kudus. Lalu Tuhan juga menegur mereka karena apa? Di pasal 2 ayat 16 disebutkan mereka gagal dalam mempertahankan pernikahan kudus. Terjadi perceraian-perceraian. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan menegur mereka karena mereka melalaikan persembahan perpuluhan. Di pasal 3 ayat 6 hingga yang ke-12. Nah saudara, khusus dalam kesempatan kita pada pagi hari ini, kita mendiskusikan atau membahas mengenai persembahan perpuluhan. Saya akan fokus di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Sudah di ayat yang ke-8, saya kembali bacakan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Saudara, Allah begitu tegas, begitu keras kepada umatnya. Dikatakan, kamu menipu aku. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia ini masih sangat halus. Ya, kata menipu di sini bisa dikatakan masih tidak terlalu tegas. Namun kalau kita mengikuti terjemahan-terjemahan yang lain, ya baik di New King James Version atau International Version atau New American Standard Bible, ya, mereka menggunakan kata rob atau rob, yang artinya apa? Merampok dengan kekerasan. Wah, keras sekali Tuhan di dalam memberikan istilah bahwa umat telah merampok milik Tuhan ketika mereka tidak membawa persembahan perpuluhan. Wah, sangat keras sekali. Saudara, apa yang sedang terjadi pada umat Israel pada waktu itu? Rupanya mereka melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Persembahan perpuluhan ini memang diwajibkan sejak perjanjian lama supaya ditujukan persembahan ini untuk mencukupi kebutuhan bait Allah dan untuk mencukupi kebutuhan para imam serta orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi orang-orang Israel melalaikannya, mengabaikannya. Perpuluhan itu sepenuhnya milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya baik umat Israel pada masa itu dan juga umat gereja Tuhan pada hari ini, dimanapun kita berada, sebenarnya ketika kita membawa persembahan perpuluhan, itu bukan menjadi milik kita. Kita tidak pernah memberikan apa-apa kepada Tuhan, karena itu memang milik Tuhan. Kita hanya mengembalikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk merasa bangga, atau malah hitung-hitungan kepada Tuhan terkait dengan kesetiaan kita, atau ketaatan kita dalam membawa persembahan perpuluhan. Karena itu memang sesuatu yang sepantasnya lah orang-orang percaya, orang-orang yang menyembah Yahweh untuk melakukannya. Karena kita ini memberikan perpuluhan, kita bukan berarti memiliki perpuluhan itu. Justru sebenarnya kita sedang mengembalikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan
kepada Tuhan melalui apa? Gerejanya, kepada bait Allah. Sebenarnya saudara, di dalam perjanjian lama ada berbagai macam istilah persembahan. Saya mencatatkan di sini ada beberapa catatan, baik ada istilah persembahan syukur, persembahan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebusan salah. Semua istilah-istilah ini sebenarnya mengacu kepada tipologi Kristus yang tergantung di atas kayu salib, melakukan tindakan penyelamatan dan menebus dosa. Sebenarnya ketika umat Israel membawa persembahan mereka, itu sebenarnya Tuhan mau mengajarkan tentang bagaimana relasi mereka bersama dengan Tuhan. Jadi persembahan itu sebenarnya adalah cara Tuhan mendidik umat. Cara Tuhan untuk memahami bagaimana hati Tuhan yang terwujud puncaknya itu pada waktu kasih Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib menebus dosa. Dialah korban yang sempurna itu. Sehingga sejak Kristus kita tidak perlu lagi membawa seperti yang diajarkan dalam perjanjian lama, yaitu persembahan-persembahan dalam bentuk hewan korban. Tetapi menarik sekali, ada juga disebut dalam perjanjian lama persembahan perpuluhan. Banyak pertanyaan, apakah kita masih perlu mempraktekkan persembahan perpuluhan dalam kehidupan bergereja hari ini? Nanti akan kita diskusikan, saudara. Saudara, pengajaran persembahan ini sejatinya adalah salah satu pengajaran yang paling tua dalam sejarah umat manusia. Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, begitu memasuki Kejadian pasal yang keempat, anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habil, mereka diajarkan oleh ayah mereka untuk apa? Membawa apa? Persembahan mereka. Kain membawa persembahan hasil tanamannya, hasil perkebunannya, dan Habil membawa persembahan ternak yang dia kelola. Menarik sekali, saudara. Dari sejak kejadian, dari sejak manusia pertama, rupanya Allah sudah mendidik umat Israel, mendidik umat manusia untuk apa? Belajar membawa persembahan. Artinya apa, saudara? Pengajaran ini adalah pengajaran yang utama di dalam pengajaran agama Kristen dan juga terkait juga dengan pengajaran dari kepercayaan-kepercayaan lain. Pengajaran ini adalah juga muncul di dalam pengajaran dari agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain. Kita temui itu dalam ajaran baik Islam, Hindu, Buddha, dan bahkan agama-agama suku. Selalu ada yang namanya persembahan. Tentu dengan konsep yang berbeda-beda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada hati Allah di dalamnya. Hati nurani manusia. Tuhan sentuh di situ. Untuk apa? Membawa apa yang mereka perlu sampaikan kepada sesuatu yang di luar diri mereka. Yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Dengan berbagai macam-macam istilah itu. Dan inilah yang menjadi nilai utama di dalam pengajaran kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan saudara, kenapa ajaran persembahan ini diajarkan? Itu sebagai wujud syukur, hormat manusia kepada Allah. Tuhan mengajarkan manusia membawa persembahan ini sebagai wujud syukur itu. Kagumnya, hormatnya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudara, persembahan perpuluhan sejatinya sudah ada sebelum hukum Taurat diberikan kepada umat Israel. Kita tahu hukum Taurat itu baru dimulai ketika Tuhan berikan Taurat itu kepada Musa dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ada 10 hukum yang diajarkan, tetapi sejatinya saudara, perpuluhan ini sudah ada. Konsep perpuluhan ini sudah ada dan sudah diajarkan. Nah, ini ada beberapa buktinya. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Menarik sekali, saudara. Abraham, bapa leluhur bangsa Israel dan juga bangsa leluhur dari umat percaya, Abraham membawa persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Tidak banyak waktu untuk kita membahas mengenai topik yang sangat luar biasa ini. Tetapi menarik sekali. Abraham
bapa leluhur umat Israel, membawa persembahan perpuluhan kepada Melkisedek sebagai perwujudan hormatnya. Sujud dia kepada Melkisedek ini. Artinya apa, saudara? Dari sejak Abraham sudah diajarkan hal ini. Yang kedua, Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala umat, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub, anak dari Ishak dan keturunan dari bapak-bapak leluhur orang-orang Israel dan juga orang-orang percaya, dia disebutkan di sini membawa persembahan persepuluhan kepada siapa? Kepada Tuhan, karena telah terjadi persekutuan dia, perseteruan dia dengan malaikat Tuhan. Dan dia membawa persembahan itu kepada malaikat itu, mewujudkan sebagai kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yakub. Yang ketiga, saudara, di Ulangan pasal 14 ayat yang ke-22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kita tahu bahwa melalui ayat ini Musa menegaskan kepada umat Israel untuk apa? Haruslah engkau, dikatakan haruslah engkau di sini artinya mewajibkan umat Israel untuk apa? Membawa persembahan sepuluhan. Ini persembahan yang bukan lagi sekedar sukarela, tetapi sesuatu yang diharuskan, diwajibkan bagi umat untuk dibawa kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui rumah Tuhan atau melalui bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kita mendiskusikan banyak konsep-konsep dalam perjanjian lama, apa yang sebenarnya diajarkan di dalam perjanjian baru? Saudara, tidak pernah apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama yang dihilangkan. Ya. Hal yang pertama yang perlu ditegaskan di dalam hal persembahan perpuluhan ini, perpuluhan itu tetap berlaku di zaman perjanjian baru. Yesus tidak pernah meniadakan ajaran perjanjian lama, tetapi bahkan menggenapkannya. Matius pasal yang kelima ayat 17, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Sangat menarik, saudara. Persembahan-persembahan lainnya, persembahan sajian, korban bakaran, dan segala macam, Tuhan sudah manifestasikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita tidak perlu lagi membawa hewan korban seperti biasanya orang-orang Israel membawa persembahan mereka. Tetapi khusus untuk persembahan perpuluhan, Yesus tetap menekankan untuk tetap kita membawanya. Ya, menarik sekali. Perpuluhan ini tidak pernah dibatalkan. Ya. Yang kedua, saudara, kita tahu di dalam perjanjian baru, seluruh harta, seluruh kepemilikan kita, sumber dan asalnya itu adalah daripada Tuhan. Perjanjian lama menegaskan, perpuluhan itu milik Tuhan. Kita ini bukan pemilik, kita ini hanya pengelola. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Yesus, diingatkan juga dalam pengajaran perjanjian baru. Siapakah kita dan siapakah Allah melalui wujud persembahan kita? Ada beberapa ayat yang saya cantumkan di sini, silakan saudara bisa membacanya. Yang sebenarnya ingin menegaskan bahwa sejatinya kita ini bukan pemilik dari semua yang kita miliki hari ini. Kita memiliki harta, kita memiliki keluarga, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki usaha, kita memiliki segala-galanya. Tahukah saudara, itu sumber dan asalnya, dan pemiliknya sejatinya adalah Tuhan itu sendiri. Maka sebenarnya kita ini hanya mengelolanya. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Dan 1/10 itu Tuhan perintahkan untuk apa? Dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan itu yang diajarkan dalam kitab Maleakhi yang hari ini kita sedang pelajari. Catatan yang ketiga, saudara, terkait dengan perpuluhan dalam perjanjian baru. Bukan hanya 1/10 sebenarnya Tuhan minta, tetapi sejatinya adalah seantero hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama menegaskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, menarik sekali. Paulus dalam kitab Roma ini menegaskan, bukan hanya 1/10 dari yang kita miliki, dan 90%-nya itu milik kita dan kita bebas mengaturnya. Tidak. Paulus katakan persembahkan segenap hidupmu, seantero hidupmu. Dan itulah persembahan kita kepada Tuhan. Kalau segenapnya saja harus kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi yang sebagian itu, yang 1/10 itu, kita harus bawa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang saudara, pergumulan yang sering kali menjadi diskusi ketika kita membahas mengenai perpuluhan adalah sikap hati kita. Mari saudara, hal yang keempat ini juga menjadi satu pengajaran yang diajarkan dalam perjanjian baru. Kita memberi bukan dengan kekecewaan. Kita membawa persembahan kita bukan dengan sungut-sungut, tetapi memberi dengan sukarela. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 menasihatkan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberinya dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membawa persembahan harus dimulai dari pemahaman hati kita kepada Tuhan. Orang yang mengenal hati Tuhan, orang yang mengenal cinta Tuhan, orang yang telah mengalami hubungan dekat dengan Tuhan, orang yang sudah mengalami sebuah encounter dengan Tuhan, orang-orang semacam itulah orang yang mampu mengerti hati Tuhan. Sehingga ketika orang sudah tahu hati Tuhan yang begitu luar biasa, jangankan 1/10, itu yang membuat Paulus katakan seluruh hidup kita pun kita bawa pada Tuhan. Karena kita bukan lagi pemilik yang sejatinya, karena Tuhan empuhnya segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Membawa persembahan perpuluhan adalah bagian wujud iman kita kepada Tuhan. Saya kembali kepada Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya kembali baca ayat ini. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Menarik sekali. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mencobai Tuhan. Tetapi dalam bagian ini Tuhan bahkan minta diuji. Ujilah aku. Wah, luar biasa. Tuhan menantang umatnya hari ini. Uji aku. Tes, ya. Buktikan. Kalau kau taat dengan perintah dan apa yang terjadi pada dirimu. Kira-kira begitu yang Tuhan mau katakan. Saudara, membawa persembahan perpuluhan adalah sebuah perwujudan iman. Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Kristus, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengetahui isi hati Tuhan melalui firman-Nya, mustahil engkau tidak membawa persembahan perpuluhanmu. Mustahil. Bahkan Tuhan mengatakan, uji aku, tes aku. Ini janji Tuhan. Ini janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang pertama, saudara, berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Tuhan akan limpahkan kita dengan berkat-berkat yang berlimpah kepada kita. Saudara, Maleakhi ini jangan sampai disalah mengerti. Kita bukan sedang mengajarkan teologi kemakmuran. Tidak sama sekali. Teologi kemakmuran itu kan begini. Kalau jadi orang Kristen pasti diberkati. Kalau jadi orang Kristen pasti sehat. Kalau jadi orang Kristen pasti makmur. Maka kalau ada orang Kristen yang tidak makmur, yang tidak sehat, yang tidak kaya, dia imannya diragukan. Saudara, memang Tuhan menantang kita, buktikan kalau engkau membawa persembahan, engkau akan diberkati. Tapi dalam hal ini bukan bicara mengenai seperti hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya kasih kepadamu 1/10, engkau akan limpahkan kepada saya lebih daripada itu. Sama sekali bukan, saudara. Ini beda sekali pemikiran ini.
Kalau kita temukan semuanya dalam kepercayaan-kepercayaan lain. Orang membawa sesajian, persembahan kepada berhala, kepada orang yang mereka jadikan Tuhan, dengan membawa persembahan mereka, ya, dengan harapan apa? Seperti kayak dagang dengan Tuhan. Kita sedang berdagang. Tuhan, aku kasih nih segini, limpahi aku dengan berkat-Mu yang berlimpah. Saudara, bukan itu pemikirannya, bukan itu. Tapi di sini merupakan satu sikap iman ketika kita tahu betapa Tuhan adalah pemilik segala-galanya bagi kita. Maka sepantasnya kita kembalikan pada Tuhan. Tapi ketika kita mulai mentaati bagian itu, bagian Tuhan adalah mencurahkan berkat kepada kita. Dan saudara, ketika kita berbicara mencurahkan berkat, itu tidak semata-mata hanya bicara mengenai jasmani. Tidak hanya berbicara mengenai jasmani. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup, ini adalah anugerah Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita semua tahu bahwa musibah ada di sekitar kita. Bencana mengancam kita. Begitu banyak beberapa minggu yang lalu orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, yang Tuhan panggil karena pandemi COVID-19 ini. Jangan-jangan sebentar lagi kita. Maka kalau sampai hari ini kita masih bisa dipelihara dengan kesehatan, kekuatan, bahkan kecukupan makanan, minuman, pakaian, ini semata-mata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mentaati janji firman Tuhan ini, membawa persembahan perpuluhan kita. Tidak mudah saudara membicarakan persembahan di momen-momen waktu yang serba susah seperti ini. Tidak mudah, saya tahu. Saudara tentu punya kebutuhan-kebutuhan yang besar. Di tengah-tengah ekonomi yang lesu saat ini. Di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami kemerosotan. Tentu uang yang kita miliki, kita harus pakai dengan sehemat-hematnya. Dalam kondisi semacam ini, kita masih diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa perpuluhan. Yang membuat kita menjadi gentar, takut, cemas, khawatir. Tapi melalui kesempatan ini saya mau mengatakan kepada saudara, dimanapun kau berada, belajarlah taat akan firman-Nya. Belum pernah Tuhan berbohong, belum pernah Tuhan menyangkali, belum pernah Tuhan menipu kita. Ujilah Dia. Hari ini saya mau katakan, uji Tuhan. Buktikan apa yang Tuhan ucapkan ini. Ketika engkau membawa persembahanmu, perpuluhanmu ke rumah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan penuh syukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkatimu. Dalam pengalaman pelayanan saya puluhan tahun di berbagai macam jemaat, belum pernah saya menyaksikan orang yang setia kepada Tuhan, yang membawa persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan, dan dia menjadi miskin. Belum pernah. Justru yang terjadi sebaliknya. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang setia kepada Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan, membawa dengan tulus hati persembahan perpuluhan mereka, dan Tuhan berkati mereka. Itu yang terjadi. Maka firman Tuhan ini, ya dan amin. Ya dan amin. Yang kedua saudara, Tuhan juga berkati kita dengan apa? Melindungi kita dari kutuk dan bencana. Tuhan tahan, dikatakan Tuhan menghardik semua belalang pelahap. Ayat yang ke-11 bagian A. Saudara, jangan-jangan hari ini kita tidak mengalami sukacita. Kita penuh keluh kesah dengan kondisi pandemi ini. Karena ada begitu banyak belalang pelahap menghantam kita. Kita gak bersukacita dalam pekerjaan kita. Karena itu belalang pelahap dalam hidup kita. Kita tidak menikmati kebahagiaan dalam keluarga. Karena itu belalang pelahap dalam hidup kita. Kenapa? Karena jangan-jangan kita melalaikan apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini saya mau katakan saudara, ujilah Tuhan. Uji Tuhan. Dengan kau membawa apa yang Tuhan perintahkan. Dengan ketulusan hatimu. Maka Tuhan akan singkirkan segala yang menghalangimu. Siapa tahu, dengan kau setia kepada Tuhan, dengan membawa persembahanmu kepada Tuhan, diberkati keluargamu,
diberkati keluarga, pekerjaanmu, diberkati semua usahamu. Dan Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah aku. Dan ayat yang ke-12 menyebutkan kepada kita, Tuhan menyebut kita sebagai yang berbahagia. Yang berbahagia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar membawa persembahan perpuluhan adalah langkah iman. Saya pribadi, dari sejak saya mengenal Kristus, saya belajar untuk melakukan ini. Dan saya membuktikan sendiri, tidak pernah Tuhan melalaikan, tidak pernah Tuhan membohongi kita. Terbukti dalam kehidupan saya dan keluarga. Tuhan berkati. Bukan berarti semuanya segalanya lancar, tidak. Tetapi hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari dengan berkat Tuhan yang berkecukupan. Tuhan pasti akan juga memberkatimu. Poinnya adalah, mulailah melangkah. Melangkah dengan imanmu. Melangkah dengan kesungguhan hati. Memegang teguh janji firman Tuhan ini. Dan ujilah Tuhan dan ketulusan hatimu. Dan percayalah, bagian Tuhan akan Tuhan berkatkan kepada kita ketika kita belajar setia kepadanya. Selamat mempraktikkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Satu hal yang kecil yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu membawa persembahan kami, dan secara khusus persembahan persepuluhan. Persembahan yang khusus, yang berbeda dari persembahan-persembahan lainnya, yang sengaja Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini, dan yang Tuhan sudah ajarkan itu dalam sejak perjanjian lama, bahkan sampai zaman gerejamu hari ini. Dan Tuhan bahkan membuktikan dengan menantang kami untuk mengujinya. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar setia. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar taat. Dan kami akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya, iman kami membuktikan bahwa tidak pernah Tuhan melalaikan kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami, umat-Mu yang setia kepadamu. Oleh karena itu hamba-Mu dan kami semua ya Tuhan, mau belajar, melangkah dengan iman kami, mempraktekkan, membawa persembahan kami, persembahan perpuluhan kami, ke rumah perbendaharaan Tuhan, ke rumah-Mu yang kudus, kepada gereja Tuhan, di mana kami beribadah. Terima kasih. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap setia dalam menjalaninya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan doa kembali untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari jemaat kita sekali lagi tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan beberapa pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu dari gereja-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang lemah tubuh. Saat ini mereka sedang dalam kondisi yang berat. Mereka menjerit di hadapan-Mu oleh karena pekerjaan mereka yang tidak mengalami kelancaran, atau usaha yang mengalami kemacetan, atau begitu banyak problem-problem dalam usaha, dalam kesehatan, dan keluarga. Tuhan, hari ini hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangisan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Jawab apa yang menjadi pergumulan mereka sesuai dengan waktu dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau yang melihat tetesan air mata, Engkau yang melihat jeritan hati yang terdalam, yang tak terucapkan dengan kata-kata. Tuhan yang akan menjawab dengan cara kerja-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan untuk jemaat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap teguh hati iman kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, dan tetap memelihara kerohanian jemaat dan bahkan lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus tanggal 17 Agustus yang akan datang ini,
akan Dirgahayu yang ke-76 tahun. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami. Tuhan terus berkati di tengah-tengah masa-masa pandemi yang berat ini. Pemerintah berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa mengentaskan pandemi ini. Biar segala unsur rakyat boleh bahu-membahu, saling mendukung, sehingga pandemi ini segera bisa berlalu. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa ini biar menjadi bangsa yang jaya, dan Tuhan bangkitkan kembali negeri ini, dan bahkan menjadi negeri yang mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami alaskan seluruh doa-doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita memuji, menaikkan pujian syukur dan juga sekaligus pujian persembahan dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Besar setiamu Tuhan, mari bagi berdiri. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Tuhan Bapa yang dalam surga, terima kasih kami boleh dapat terus menikmati akan besar setiamu Tuhan pada kami. Tuhan, pada
Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan apa yang kami miliki, yang kami tahu bahwa itu adalah daripada Engkau Tuhan. Pada saat ini, biarlah kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum, yang boleh dapat memuliakan nama-Mu di surga. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. 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 Terima kasih, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Shalom jemaat sekalian, selamat berbakti, dan kami segenap hamba Tuhan dan majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Sujatmiko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pak Hari adalah koordinator pusat PPMT pusat dari GKY, Gereja Kristus Yesus. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ada beberapa warta jemaat yang perlu ditegaskan di sini. Pada minggu depan, ibadah umum tanggal 22 Agustus akan mengambil tema membangun rumah Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukman Yonatan. Kemudian persekutuan doa akan diadakan Jumat 20 Agustus 2021 dengan tema beberapa petunjuk dan nasihat lain. Mari jemaat sekalian, biarlah boleh dapat kita bersama-sama bersekutu dan persekutuan doa kita, saling mendoakan dan juga kita saling mengisi dengan firman Tuhan. Pada tanggal 22 Agustus juga hari Minggu jam 8 malam sampai dengan jam 9, durasinya sekitar 1 jam, kita akan mengadakan temu kangen. Di mana temu kangen ini boleh dapat kita wujudkan untuk di wilayah Citra Palem. Biarlah dalam 1,5 tahun yang kita nggak ketemu, kita boleh dapat bersama-sama sharing, ngobrol, kemudian dengan acara santai, dan juga ada acara permainan. Kiranya jemaat sekalian boleh dapat mengikutinya. Link Zoom akan di-sharingkan ke warung grup WA Terang di Hatiku. Kemudian ada berita duka cita pada hari ini tanggal 14 Agustus Sabtu kemarin, Ibu Hauniang, tante dari Ibu Marta, telah berpulang ke rumah Bapa di surga jam 7 pagi. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GPMB dan Mogot mengucapkan turut berduka cita, dan kiranya Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan seluruh anggota keluarga. Sampai di sini warta jemaat hari ini, kiranya kita boleh dapat terus mengikuti ibadah kita. Selamat hari Minggu.